Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, kita alhamdulillah hari ini ketemu kembali dalam mata kuliah agama dan etika. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat, terhindar dari virus yang sedang melanda negara kita dan daerah kita. Adik-adik sekalian, pada topik kali ini kita akan membahas tentang bid'ah. Kalau bicara bid'ah, mungkin kita sudah sering mendengar kata bid'ah. Jadi kalau Anda mendengar kata bid'ah, apa yang terbayang di benak kalian? Baik, untuk memahami tentang itu, kita akan lihat dua definisi bid'ah, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi atau bahasa, bid'ah adalah setiap perkara baru yang diadakan atau diciptakan atau dilakukan tanpa adanya contoh terlebih dahulu dari Rasulullah SAW. Firman Allah SWT, Badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mencontohkan. Kalau bicara bid'ah ya, secara bahasa atau secara teologi, artinya segala sesuatu yang tidak dipraktikkan, tidak ada contohnya, tidak dilakukan atau tidak diperintahkan zaman Rasul, maka itu bid'ah. Secara etimologi. Secara terminologi, makna bid'ah itu banyak hal, nanti kita akan bahas berdasarkan pendapat beberapa ulama. Jadi kalau bicara bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan zaman Nabi atau tidak diperintahkan oleh Nabi, maka banyak hal yang kita lakukan hari ini dikategorikan bid'ah kalau dilihat dari sisi bahasa. Misalnya mobil, handphone, pesawat, internet, dan sebagainya itu bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Kalau dilihat dari sisi bahasaan gitu. Namun sesuatu yang menurut bahasa bid'ah belum tentu sesuai dengan definisi istilah terkait dengan bid'ah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat ulama terkait dengan definisi bid'ah secara istilah. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam riwayat Ar-Rabi berkata, bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran atau Sunnah atau athar para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Quran, Sunnah atau asar para sahabat Rasulullah SAW. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa bid'ah adalah segala sesuatu, sebuah tata cara dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang maksudnya seperti itu dan dilebih-lebihkan. Itu menurut Imam Asy-Syatibi. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah adalah setiap yang diadakan dari apa yang tidak ada asalnya dalam syariat yang menunjukkan kepadanya. Adapun bila ada asal dari syariat menunjukkan kepadanya, maka bid'ah, baik secara syariat maupun secara bahasa. Imam As-Sayyidi rahimahullah mengatakan bahwa bid'ah adalah ungkapan tentang perbuatan yang bertabrakan ya, dengan syariat, dengan cara menyelisihinya atau melakukannya tanpa ada contoh yang ada sebelumnya. Itu menurut Imam Asy-Syatibi. Nah, itu beberapa definisi dari bid'ah, dan banyak ulama-ulama lain yang memberikan definisi yang berbeda, namun substansinya adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, athar sahabat Rasulullah SAW itu dikategorikan sebagai bid'ah.
Kalau dilihat dari pembagiannya, ada dua macam nih pembagian dari bid'ah itu. Yang pertama adalah perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan. Ya, kebiasaan sehari-hari kita misalnya menggunakan kendaraan, kebiasaan hari-hari kita misalnya adalah menggunakan teknologi, itu adalah bid'ah, gitu ya. Tetapi nanti ada kategorinya ya, ada yang baik, ada yang tertolak atau yang tidak baik. Nah, berarti kalau misalnya kita menggunakan handphone, kita menggunakan internet, kita misalnya menggunakan fasilitas teknologi untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun itu kategorinya bid'ah, tapi masuk kategori bid'ah yang baik. Karena semua yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan larangannya tentunya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita mau pergi haji, tapi kita tidak menggunakan pesawat. Karena zaman Rasulullah memang tidak menggunakan pesawat. Tidak ada contoh pada zaman Nabi. Dengan perkembangan teknologi muncullah pesawat, sehingga dari manapun bisa dengan mudah untuk beribadah. Nah, itu adalah termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Namun apabila yang kedua, perbuatan bid'ah dalam ad-din, hukumnya haram. Karena yang ada dalam din itu adalah tauqifi, tidak bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan ajaran agama, mengada-adakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam syariat, kemudian mengubahnya dengan konsep kita, dengan pemikiran kita yang kemudian bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sudah digariskan dalam Quran hadis, itu hukumnya haram dan dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru dalam urusan kami, ya, di urusan agama, dan yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatan itu ditolak, tidak diterima. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah, yang pertama ada yang namanya bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah, serta semua firqah, kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan mereka. Ini kaitannya dengan qauliyah i'tiqadiyah. I'tiqadnya bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Itu adalah bid'ah i'tiqadiyah, qauliyah i'tiqadiyah. Kemudian secara garis besar para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua sebetulnya, yaitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Adapun Imam Syafi'i, seorang mujtahid dan penerima Syafi'i yang diakui mayoritas Sunnah wal Jamaah Islam, beliau mengatakan bahwa bid'ah dalam hal tertentu untuk kemaslahatan maka dibolehkan. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, misalnya masjid dibangun beberapa lantai dengan fasilitas yang modern, ya tentu ini adalah jenis bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi tujuannya sangat baik untuk kemaslahatan dan mudahnya orang untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Kita kembali ke macam-macam bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah.
Dan tadi ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Sekarang kita coba lihat bid'ah yang buruk itu seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Itu tidak boleh. Seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, siam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan. Itu adalah tidak boleh. Bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, itu juga tidak boleh. Seperti misalnya menambah rakaat pada sholat, misalnya sholat subuh 2 rakaat dijadikan 3 atau 4 gitu. Itu termasuk bid'ah yang tidak boleh. Bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, itu juga termasuk bid'ah yang tidak dibolehkan, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya membaca zikir-zikir yang disyaratkan dengan cara berjalan suara yang keras, juga seperti membebani diri, memberatkan diri dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya, kalau misalnya terkait dengan zikir, ada yang jahar, ada yang sir gitu ya. Ada yang kelompok-kelompok kita di masyarakat misalnya, kita sering melihat ada jamaah yang berzikir bersama-sama dengan tujuan tentu supaya orang yang belum terbiasa atau belum bisa berzikir, dengan dilakukan secara bersama-sama maka dia bisa mengikuti zikir secara bersama-sama. Ada juga kelompok orang yang berzikir diam-diam. Makanya kalau kita sholat di satu masjid, ada yang begitu sholat assalamualaikum kiri kanan, kemudian semua terdiam zikir masing-masing. Itu ya. Jadi ini terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan juga. Yang kemudian ada bid'ah yang bentuknya mengkhususkan sesuatu ibadah yang disyariatkan tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada. Misalnya seperti mengkhususkan hari dan malam nisfu Sa'ban. Nah, ini juga ada perbedaan bahwa tanggal 15 bulan Sya'ban, nisfu Sa'ban ya, untuk kemudian melakukan ibadah yang terus-terusan gitu ya, karena berharap bahwa malam itu punya nilai tersendiri. Memang pada dasarnya syam dan qiyamul itu kan sebetulnya disyariatkan, namanya sholat malam, beribadah, tidak hanya di malam tertentu, tidak di khusus tertentu. Tapi kalau kemudian diniatkan bahwa malam tertentu itu seperti malam itu kalau ibadahnya begini, sementara memang tidak ada sumber dasarnya, maka ada yang mengatakan itu adalah bagian dari bid'ah. Tapi melaksanakan ibadahnya itu sunnah, bagus. Tapi kalau kemudian diniatkan bahwa yang melaksanakan ibadah pada malam tertentu kemudian mendapatkan kekhususan, itu yang tentu akan sedikit berbeda dalam memahaminya. Hukum dan contoh-contohnya. Jadi dari maksud sekalian, segala bentuk bid'ah dalam ad-din hukumnya adalah haram. Jadi kalau sekali lagi bahwa segala bentuk bid'ah dalam urusan agama, khususnya yang sudah jelas hukumnya dalam Quran hadis, itu adalah haram. Ya, sumbernya adalah Rasulullah SAW bersabda, wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Janganlah kamu sekalian mengadakan urusan yang baru, karena sungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah. Dan sungguhnya bid'ah itu adalah sesat. Jadi kalau kemudian kita kembali ke pembahasan secara umum, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, perkara-perkara yang dibuat yang bertentangan dalam Quran dan Sunnah atau asar atau ijma, maka itu adalah dhalalah, lagi sesat. Jadi segala sesuatu yang baru dan itu bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya haram atau disebut dengan bid'ah dalalah.
perkara yang dibuat dari kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau ijma, maka itu adalah bid'ah yang gairu mazmum atau tidak tercela. Jadi sekali lagi, perkara yang dibuat-buat dari kebaikan memang tidak ada contohnya, tapi untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, maka itu disebut bid'ah gairi mazmumah atau bid'ah yang tidak tercela. Ada dari sekalian kriteria pembagian bid'ah menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada pembahasan sedikit kriteria pembagian bid'ahnya secara lebih spesifik. Pertama, bid'ah hasanah, bid'ah musaqahah, dan bid'ah mubah. Kalau menurut kriteria pertama ada 3 ya, hasanah, musabahah, dan bid'ah mubah. Berdasarkan penelitiannya, jika bid'ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat, maka itu disebut bid'ah hasanah. Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk atau bertentangan dengan syariat, maka disebut dengan mustaqbahah, bid'ah yang buruk menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika tidak termasuk keduanya, itu mubah. Itu menurut pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kriteria yang kedua menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah mubah. Hanya beda nama ya. Jika perbuatan sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah hasanah. Jika bertentangan sunnah, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Jika tidak masuk keduanya, itu bid'ah mubah. Penjelasannya adalah bahwa bid'ah hasanah adalah bid'ah mubah berdasarkan dia tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat, maka itu kategori bid'ah hasanah. Jika tergolong sesuatu yang dianggap buruk, itu adalah bid'ah yang bertentangan ya. Kemudian kalau tidak termasuk keduanya, itu tadi sudah dibahas di bagian awal. Contoh-contoh bid'ah ya, ini kita sampai di akhir. Contoh-contoh bid'ah wajib, bid'ah yang harus, misalnya sibuk mempelajari ilmu-ilmu agama, misalnya nahwu, membuat penelitian atau meningkatkan konsep pembelajaran nahwu supaya nahwu shoroh dan ilmu-ilmu lainnya itu bisa mudah dipelajari, itu bid'ah. Tapi itu wajib dilakukan karena untuk bisa memahami ajaran-ajaran Islam harus memahami ilmu-ilmu bahasa, misalnya. Untuk bisa memahami Al-Quran harus paham betul beberapa disiplin keilmuan. Maka belajar ilmu tersebut hukumnya harus, walaupun masuk kategori bid'ah yang baik, malah yang wajib dilakukan. Contoh kedua misalnya menghafal gharib. Contoh ketiga menyusun ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori contoh bid'ah yang harus. Contoh bid'ah yang haram, misalnya mazhab Qadariyah tidak percaya kepada takdir, itu kan bertentangan dengan Quran, maka itu haram. Mazhab Jabariyah berserah diri kepada takdir. Mazhab Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, menolak mereka termasuk perkara lain. Jadi menolak pendapat bid'ah ini adalah harus, dan ini termasuk bid'ah yang haram karena bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini contoh bid'ah yang haram ya tadi. Contoh bid'ah yang mandub atau yang dianjurkan, membangun perasaan masjid, perasaan jihad, membangun sekolah, jembatan, semua perbuatan baik yang belum pernah ada sebelum-sebelumnya untuk kepentingan umat, kepentingan Islam, nah itu sangat dianjurkan. Itu namanya bid'ah mandub atau bid'ah yang dianjurkan. Contoh bid'ah yang makruh misalnya hiasan pada masjid, hiasan pada mushaf Al-Quran, melantunkan Al-Quran sehingga lafaznya berubah dari aslinya, dari yang sesungguhnya, itu termasuk yang makruh. Nah, terkait dengan menghias masjid,
Ada ulama yang mengatakan itu boleh mubah ya. Kenapa? Karena dengan tujuan ketika masjidnya sudah bagus, sudah rapi, sudah enak, jadi orang kemudian bersemangat ibadah, tujuannya itu, maka bisa dikategorikan sebagai bid'ah yang boleh. Malah bisa saja masuk ke kategori yang dianjurkan. Tapi kalau niatnya hanya untuk pamer, niatnya hanya untuk bersaing sifatnya duniawi, tentu itu tidak dianjurkan. Sehingga kalau sekarang misalnya kita lihat di Masjidil Haram, bagaimana mewahnya pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nyamannya ibadah di dalamnya. Karena kalau orang sudah nyaman berada dalam sebuah masjid, kalau orang sudah nyaman berada di suatu tempat untuk ibadah, mereka akan betah untuk melakukan ibadah, sehingga melakukan pembenahan, menambah fasilitas-fasilitas dalam sebuah tempat ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan supaya umat Islam tambah bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Contoh bid'ah yang mubah misalnya bersalaman setelah sholat subuh, asar, menikmati makanan yang indah, tinggal di tempat-tempat yang nyaman dan sebagainya, itu termasuk kategori yang mubah. Baik, hadirin dapat disimpulkan bahwa pertama, bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang diadakan, yang dimunculkan, yang tidak ada contohnya. Ya, cara bahasa. Namun secara terminologi, secara istilah banyak definisi yang berbeda. Namun perbedaan-perbedaan itu masuk kepada satu substansi, bahwa namanya bid'ah itu adalah ada yang kategorinya itu diharamkan kalau misalnya itu bertentangan dengan nilai Quran, ajaran Islam, hadis, itu haram. Ada yang boleh ya, misalnya segala sesuatu yang memang tidak ada ajarannya, tapi itu sangat tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, itu boleh. Bahkan ada juga yang membaginya menjadi bid'ah yang dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk dilakukan karena untuk kepentingan agama, kepentingan Islam. Malah ada juga yang wajib bid'ah itu. Seperti yang tadi misalnya contohnya mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, sharh dan sebagainya, itu harus karena untuk mendalami ajaran Islam, mendalami Al-Quran, hadis, maka harus memiliki pemahaman terhadap ilmu itu. Ada mazhab yang dianjurkan, ya ada yang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi terkait dengan penjelasan ini, mudah-mudahan ada yang sekalian bisa memilah dan memilih ya. Walaupun misalnya ada perbedaan pandangan di masyarakat, misalnya terkait dengan beberapa hal. Contoh lain misalnya ada yang melaksanakan sholat tarawih misalnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu khilafiyah, sebelumnya kita sudah bahas. Apakah itu termasuk bid'ah? Ada sumber dalilnya, yang 11 ada dalilnya, yang 23 ada dalilnya. Yang masing-masing meyakini dalil sesuai dengan yang mereka yakini dengan sumber-sumber yang juga sama-sama dipercaya. Baik, saya kira itu ada demonstrasi sekalian yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti silahkan membaca lebih detail pada chapter yang sudah akan saya bagikan untuk menambah referensi terkait dengan pembahasan bid'ah. Dan banyak sekali pembahasan bid'ah yang secara detail kalian bisa membaca berbagai referensi terkait. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan kekuatan iman kepada kita untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Quran Sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.